Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, apakah ada batasannya kita dalam menyampaikan suatu ilmu di layak publik, Ustadz, seperti di media sosial, sedangkan kita bukan seorang pendakwah aktif atau seorang ustadz misalkan, dan mohon nasihatnya Ustadz tentang suatu ilmu yang disampaikan akan tapi belum dilakukan, katanya Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Ketika kita sudah sadar bahwa diri kita seorang muslim, ya, sadar diri seorang muslim, maka harus punya tujuan hidup. Harus punya tujuan hidup. Kalau tidak punya, maka hidupnya akan kacau dan berantakan. Sehingga pokoknya yang penting hidup. Tapi harus punya tujuan. Maka setelah kita memiliki tujuan, kita harus mencari tahu untuk mendapatkan tujuan itu ini apa. Untuk mendapatkan tujuan itu, mencapai tujuan itu, apa yang kita lakukan? Baik. Tujuan kita tidak lain adalah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuannya. Bukan mulia di sisi manusia. Kalau kita ingin lihat, mohon maaf ya, orang-orang ingin mulia di sisi manusia, mereka walaupun sudah punya segala sesuatu yang Allah berikan, tidak cukup. Karena kemuliaan yang ada itu adalah menurut mereka ya, ketika manusia berjumpa dengannya, hormat, kagum, dan tunduk. Hormat, kagum, dan tunduk. Seorang menjadi artis sudah mulia belum? Ini menurut pandangan manusia. Belum. Karena manusia baru hormat saja. Ya kan? Baru hormat, oh Masya Allah. Ya kan? Menjadi apapun yang dikatakan derajatnya tinggi. Belum. Sampai dia memiliki satu kedudukan yang dengannya orang lain berada di bawah perintahnya. Apa itu? Kekuasaan. Sehingga lihat pengusaha sudah penghasilannya sebulan miliaran, mau jadi penguasa. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa yang dia punya. Silakan kita survei kemarin habis berapa? Fulan habis berapa miliar, ya kan? Fulan. Untuk apa itu? Untuk tadi. Artis juga sama begitu. Semuanya. Karena mendapati bahwa ketika sudah mendapatkan kekuasaan itu, orang bukan hanya akan hormat, tapi bisa tunduk dan patuh. Namun, ketika itu tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka kemuliaan si Allah itu ada pada yang disebut dengan dakwah. Yang disebut dengan dakwah. Siapapun yang terjun di dunia dakwah, dia mulia di sisi Allah. Apa itu dakwah? Mengajak manusia untuk tunduk, patuh, dan memuliakan Allah. Jadi kita tidak pantas untuk mencari kemuliaan depan manusia, untuk dipatuhi, untuk taat. Menjadikan manusia tunduk, patuh, dan memuliakan Allah SWT. Itu dakwah.
Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka kita ini harus punya keinginan mendapatkan kemuliaan tadi, berarti harus mau melaksanakan, melanjutkan tugasnya para nabi dan rasul. Apa itu? Dakwah. Allah firmankan di surat Yusuf alaihissalam ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Rasulullah SAW pada manusia, sungguhnya inilah di jalanku yang lurus. Mengajak manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ala basiratin. Di atas petunjuk. Di atas petunjuk. Di atas ilmu. Itulah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Itulah aku dan orang-orang yang mengikuti. Allah katakan di sini orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita ingin diakui oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pengikut Nabi SAW, maka tugas beliau dilakukan. Baik. Dan dakwah itu ada aturannya. Pertama, siapapun yang berdakwah harus berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Yang kedua, harus memiliki kepribadian sebagai seorang Muslim. Dan yang ketiga adalah harus bisa memastikan bahwa tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini tiga. Yang pertama berilmu. Berilmu tentang apa yang disampaikan. Maka tidak boleh orang yang tidak berilmu menyampaikan, tidak boleh. Harus berilmu dulu. Dan kalau berilmu saja, lalu menyampaikan, tercela. Jadi kalau tidak berilmu bagaimana? Tidak boleh. Kalau tidak berilmu ya. Kalau sudah berilmu, tercela. Sampai dia mengamalkannya. Sampai dia mengamalkannya. Allah berfirman di surah As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa kalian berkata sesuatu yang kalian tidak amalkan? Besar kemuliaan Allah pada kalian berkata sesuatu tapi kalian tidak amalkan. Ini sampai beramal. Minimalnya ketika seorang menyampaikan, saya harus menjadi orang pertama mengamalkan amal ini. Jadi kalau kita mengajak orang lain, ayo donasi, ayo kasih makan orang miskin, kitanya ngasih dulu. Donasi dulu. Jangan ngajak orang donasi, kitanya tidak donasi. Nah, ini ayat ini bicara. Donasi kitanya. Ngajak orang ngasih makan, kitanya ikut ngasih makan. Ini barangkali kita ingat. Kecuali amal itu memang dianya tidak mampu. Ya. Seseorang diminta mengajarkan tentang manasik haji. Kita tanya, Ustaz, udah haji belum? Belum. Ya kalau belum haji jangan ngajar haji ke kita, Ustaz. Bukan begitu. Kenapa belum, Ustaz? Saya belum punya kemampuan. Berarti belum kena syarat. Tidak masalah mengajarkan ilmunya. Ini ya, berilmu dulu. Terkait dengan ilmu amal. Yang kedua, sifat pribadi. Karena orang itu akan melihat seorang da'i, orang yang mengajak, pribadinya. Nanti kalau tidak sesuai bagaimana? Ngomong si pinter. Nah, gitu kan? Yeah. Ngomong pinter, ngajari orang pinter. Akhirnya keluarlah istilah dalam bahasa Jawa apa itu? Pinter kodek. Nah, apa pinter kodek itu? Ya, kodek itu ya spatula itu ya, buat nasi goreng itu. Ya, dia gerak kemana-mana, ngatur. Ya. Jangan. Maka sifat pribadi.
Kalau kita bicara harus jujur, harus amanah, harus begini, sifat-sifat baik. Maka Rasulullah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau orang yang memiliki akhlak yang mulia. Termasuk metode menyampaikan nanti masuk di sini. Dan yang ketiga tadi, pastikan kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, tujuannya tadi adalah kemuliaan di sisi Allah. Karena akan menjadi orang pertama yang diazab sebelum orang musyrikin. Bila tujuannya bukan karena Allah. Di hadis Muslim yang panjang, rahmat ta'ala, orang pertama yang akan dilemparkan ke dalam jahanam 3 jenis manusia. Di antaranya orang berilmu atau pengajar Quran. Ternyata belajarnya dan mengajarkannya bukan karena Allah SWT. Ini penting. Maka tadi yang sebutkan, sudah berilmu, sudah beramal, sudah. Maka lihat kemampuan. Tidak semua dakwah itu harus lewat mimbar. Tidak. Bisa lewat tulisan. Aduh Ustaz, kalau saya nyusun misalkan penjelasan rukun iman, aduh saya terbatas Ustaz. Tidak masalah. Berarti Anda tidak punya kemampuan misal itu. Bisa menulis? Bisa. Tulislah tentang kisah inspiratif seorang yang meniti jalan Islam. Nah, misal ya. Tapi ceritakan dirinya sendiri, tapi disamarkan. Ceritakan masa lalunya, kebiasaan buruknya, dengan bahasa santai dan bahasa bebasnya. Bahasa anak muda ya. Ceritakan, ternyata dapat sampai 500 halaman. Dicetak berapa duit itu? Tapi jangan untuk duit, jangan ya. Ingin apa itu menjadi sebab orang membaca dan tersentuh dan ikut. Ya mu'alaf misalkan ceritakan juga. Jangan saya jangan. Samarkan. Karena kita tidak ingin mendapatkan pujian manusia. Samarkan untuk orang mengambil faedah. Atau lewat status-status. Ya. Status medsos gitu kan. Banyak kan. Nah, ini saya sering diingatkan. Dan saya kalau ada sempat, kalau ingat, kalau sadar ya, seringnya tidak sadar. Kalau sadar, bikin status apa ya. Nah, nanti menjelang akhir dari berakhirnya status itu saya buka berapa? Misalkan 30 komentar. Atau 30 view. Oh, 30 orang melihat status saya. Kadang ada Ustadz, bisa minta izinnya untuk di-share ulang. Minta izinnya untuk, Masya Allah, silahkan. Seperti itu. Motivasi. Ya. Jadi, kalau kita tidak bisa mengajarkan misalkan secara mendalam, secara berurutan, bukan tidak boleh berdakwah, bukan. Sampaikan dari sisi motivasi. Motivasi. Kita lihat contohnya para motivator itu keberanian saja. Keberanian. Saya pernah mendapatkan pertanyaan tentang seorang yang motivator yang luar biasa, sampai harganya mahal ada ya. Mahal. Ternyata subhanallah kehidupannya kacau. Ada yang begitu. Jangan memberikan motivasi pada orang itu karena kita sama-sama ingin mulia di sisi Allah tadi tujuannya itu. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Bukan untuk apapun. Adapun dunia, Allah sudah tentukan untuk semua orang. Dan kita harus bisa mendapatkan dunia itu dari sisi yang thayyib. Dari sisi yang baik. Dan Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang ingin mendapatkan kemuliaan sisinya, bagian yang buruk, tidak. Kita lihat sejarah para ulama kita. Mereka tidak menunjukkan ke jamaahnya, ayo, saya mau bikin rumah, siapa yang mau menyumbang semen, siapa yang mau menyumbang, tidak. Ayo, saya mau bikin pondok pesantren, siapa yang mau ini, tidak. Subhanallah, kita sangat kagum dan juga menjadi teladan. Sebagian guru-guru kita, mungkin mereka tidak dikenal oleh manusia. Bahkan di sebuah kampung saya dapati, dikenal kampung ini kampung santri.
Ya, kampung santri. Ternyata saya cari tahu, saya tidak sebutkan ya kampungnya. Masa lalunya itu masa lalu penduduk yang suka bentrok. Ya, bahkan saya dapatkan cerita dari orang tua dulu, kalau marah sedikit angkat senjata. Lalu ada seorang tokoh yang mencoba untuk menyadarkan mereka, akhirnya mereka mau belajar agama sampai tertanam anak-anak saya harus ngerti agama begitu. Saya di pondok pesantren kan kemana-mana. Dan rupanya mereka ini mendapatkan wasiat dari guru-gurunya, kalau pulang bikin pondok pesantren. Dan ternyata di kampung itu, jarak sekian rumah ada musola. Sekian rumah ada musola. Kecil-kecil. Dan setiap musola ada yang belajar ngaji. Ada yang belajar kitab kuning. Oh, ternyata seperti itu. Dan dari mereka itu ada yang besar. Saya ingat di satu daerah juga, saya tahu betul itu pondok pesantrennya kecil tadi ya. Belajar juga masih di lantai. Karena saya sering lewat, sering lihat yang kiainya itu dia punya toko saja, toko. Memang dia punya lahan. Lalu dari situ bikinlah mulai pondok diniyah awaliyah. Ya madrasah MI lah dulu, MI. Udah berkembang, bikin kemudian langsung MTS-nya. Langsung MA-nya. Kemudian ada SMA, ada SMK. Besar sekarang. Saya lihat sendiri perkembangannya itu, subhanallah. Dilanjutkan oleh keturunannya. Kalau kita lihat orang ya, tidak akan menyangka. Kan beli sehari-harinya di warung, di toko. Ya. Dan itu untuk maisah kehidupannya. Jadi Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang kembali untuk mendapatkan kemuliaan sisinya. Semoga kita masuk orang dimudahkan untuk itu. Wallahualam.